Baik, para mahasiswa sekalian, ini tabel yang pertama, yaitu bila bilangan kompleks dalam bentuk kutub dipangkatkan n, bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan bentuk ini, yaitu bilangan kompleks dipangkatkan dengan pecahan. Ini adalah, misalkan kita punya bilangan kompleksnya adalah Z1 dipangkatkan 1/n, maka modulusnya dipangkatkan 1/n, kemudian argumennya mempunyai rumus seperti ini. Dan ini sama, Anda fokus satu aja nggak masalah. Nanti hasilnya kita pindah ke sini, kita copy, tinggal copy ke sini. Cuma perlu kecermatan dalam mengerjakan ini, tentu saja. Jadi argumen ditambah 2 kpi dibagi n. Dua argumennya. K itu dari 0 sampai dengan n-1 positif. Nah, nanti dari sini kita akan juga mencari akar utamanya. Karena Anda perhatikan di sini kan harga K itu dari 0, 1, 2 sampai n-1, sehingga harga Z1 pangkat 1/n ini tidak hanya 1. Tidak hanya tunggal, tapi ada beberapa. Nah, mungkin jelasnya punya ketahui sebuah bilangan kompleks Z sama dengan 25 cos 80 derajat ditambah J sinus 80 derajat. Kemudian kita diminta hitung Z pangkat 1/4. Gitu. Nah, kita tuliskan itu secara lengkap. Di sini Z pangkat 1/4 berarti modulusnya dipangkatkan 1/4, kemudian cos argumennya Anda perhatikan itu 80 derajat ditambah 2K pi dibagi N-nya berapa di sini? 4 kan ya? 4. Ditambah J sinus 80 derajat ditambah 2K pi per 4. Nah. Kita akan punya K itu bergerak atau memiliki nilai dari 0, 1, 2, karena N-nya 4 ya, berarti hanya sampai dengan 3. Saya kira cukup jelas ya. Baik, nah sekarang kita harus menghitung satu persatu itu. Tapi sebenarnya nantinya Anda akan bisa mendapatkan sebuah formula sehingga tidak harus menghitung semuanya dalam jabaran yang panjang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk K sama dengan 0, kita simbolkan Z 0 gitu ya. Maksudnya ini untuk K sama dengan 0. 25 pangkat 1/4 itu kan sama dengan akar pangkat 4 dari 25 gitu kan. Jadi ini itu kan bisa kita nyatakan akar
pangkat 2 dari 25. Nah, saya kira untuk mencari itu besarnya adalah 2,24. Kemudian kali cos K-nya 0 ini kan. Berarti 0 kali 2 kali B ya 0. Berarti tinggal 80 derajat dibagi 4. Sehingga diperoleh 20 derajat. Plus J yang belakang nggak usah ngitung, ikuti aja yang depan. 20 derajat. Pada saat K sama dengan. Sekarang untuk K selanjutnya adalah K sama dengan 1, Y1 sama dengan sama, yang modulusnya, kemudian ya, ditambah 2, K-nya 1 kan, berarti 2pi bagi 4. Tambah sama itu saya kira. Belakang cukup ya, saat di bawahnya J sinus 80 derajat plus 2pi dibagi 4. Nah, 2pi itu dalam radian. Saya kira Anda masih ingat, pi itu kan 180 kali 2 jadi 360. Berapa ini jadinya? Nah, silakan Anda hitung. Sehingga kita punya untuk Y1 adalah cos berapa? Yuk, berapa? Nanti Anda hitung ya. 110 ditambah J sinus 110 derajat. Kemudian satu lagi yang di sini ya, nanti saya ini tempatnya kurang. Baik, untuk K sama dengan 2, kita akan punya Z2. Z2 itu maksudnya simbol ini ya, karena K sama dengan 2. Berarti 2,24 sama prosesnya, berarti 80 derajat ditambah 2 kali 2, berarti 4pi gitu kan ya. 4pi dibagi 4. Jadi, tapi Anda perhatikan, ini kan sebenarnya aljabar gitu ya. Jadi Anda perhatikan ini. Ini kan sebenarnya sama ya dengan ini, saya ambil salah satu aja. Bahwa ini kan bisa dinyatakan menjadi 80 dibagi 4 berarti 20 ditambah 2pi dibagi 4 berarti pi per 4. Pi per 2 gitu ya. Pi per 4, tapi pi per 2. Kemudian ini berarti kita punya untuk yang K sama dengan 2 itu berarti jelas yang suku pertamanya kan tetap 20 derajat. Kemudian yang kedua 2 kali 2 pi dibagi 4 berarti tinggal pi. Berarti 20 ditambah 180 derajat. Berarti tinggal cos 200 derajat plus J sinus 200 derajat. Ini Anda perhatikan. Jadi K-nya Anda masukkan ke sini, tinggal 2 kali 2 berarti 4 pi. Berarti untuk suku yang kedua bisa suku pertama kan 80 dibagi 4 20. Berarti 20 ditambah pi. Pi itu kan 180 derajat. Itu untuk K sama dengan 2. Kemudian yang K terakhir
K sama dengan 3, Z3 sama dengan, sama ya, modulusnya tidak berubah. Nah, ini sama juga. Anda masukkan saja 80 derajat, kemudian dibagi 4 tadi 20, ya sekarang suku yang kedua, 2 kali 3 pi dibagi 4. Berarti kan 3/2 pi kan. Ini 2 dibagi 4, ini setengah kali 3, 3/2 pi. Berapa itu? 3/2 pi ditambah 20. Sehingga 3/2 itu berapa? 270 derajat ditambah 20 sehingga hasilnya adalah 290 derajat. Jadi kita punya akar-akar dari Z2 dengan modulus 25 kemudian argumen 80 itu ada 4 nilai seperti ini. 4 bentuk bilangan kompleks dalam bentuk kotak seperti ini. Yang pertama argumennya 20, yang kedua argumennya 110, yang ketiga argumennya 20. Atau kalau mau kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana bahwa akar-akarnya itu adalah Z0 sama dengan 2, berapa tadi? 2,24, kemudian argumen yang terendah adalah 20 derajat, kemudian Y1 itu 2,24, argumennya adalah berapa tadi? 110 derajat. Kemudian Y2 2,24, argumennya adalah Y3 2,24, argumennya adalah 290 derajat. Nah, ini. Kemudian Anda perhatikan di sini pernyataan. Kita juga misalkan diminta untuk menentukan akar-akar utama, maka menggunakan acuan ini, yaitu akar yang paling dekat dengan sumbu X positif. Nah, coba kalau kita sket, ya, kita sket dalam diagram Magan. Ya, luruslah seperti ini. Maka untuk tempat kedudukan dari akar-akarnya itu, kita bisa menggambarkan ya untuk yang ini kira-kira kan cuma 20 derajat, berarti ya sekitar di sini 0. Kemudian 110 berarti 90 ditambah 20 derajat juga. Kira-kira juga di sini kan. Saat sama dengan berapa? 2 ya. Maka juga
Kemudian pada saat K sama dengan 3, tentu saja berapa itu? 290 ya, 270 ditambah 20 derajat, nah, sekitar di situ. Nah, ini. Jadi ini tadi adalah Z0, ini adalah Z1, ini adalah Z2, kemudian ini adalah Z3. Atau pada saat K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Nah, kalau Anda perhatikan yang paling dekat dengan sumbu X positif yang mana? Saya kira mudah ya. Itu Z0. Ini paling dekat. Sehingga Z0 ini merupakan prinsipal rootnya atau akar utamanya. Saya kira mudah ya dipahami ya. Baik, saya kira untuk saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di